Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zidan Farhan. Saya dari Fakultas FTKI jurusan Sistem Informasi. Saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer R05. Soal yang pertama, saat ini perkembangan jaringan komputer sangat pesat. Berikan penjelasan terkait perkembangan jaringan komputer terkini dalam kaitannya dengan komunikasi data. Jawabannya adalah perkembangan jaringan komputer saat ini sudah jauh lebih maju. Hal ini terlihat dari banyak indikator seperti pengguna jaringan secara umum pada institusi dan perusahaan biasanya menggunakan jaringan LAN atau jaringan lokal untuk saling berkomunikasi. Yang kedua, banyak ISP yang menjamur untuk menyediakan layanan koneksi internet. Yang ketiga, berkembangnya software-software serta berbagai macam hardware yang dapat dengan mudah melakukan koneksi ke dalam internet. Yang keempat, biaya internet yang relatif murah. Yang kelima, perkembangan dari GUI atau Graphic User Interface yang memudahkan user untuk terhubung ke dalam jaringan komputer. Yang keenam, biaya produksi komputer yang sudah tidak semahal pada masa awal-awal diciptakan. Soal yang kedua, jelaskan perbedaan antara point to point dengan point to multipoint, serta jelaskan kelebihan dan kekurangannya. Perbedaan point to point dengan point to multipoint adalah koneksi point to point adalah koneksi antara satu device dengan satu device lainnya. Sedangkan point to multipoint adalah koneksi dari sebuah device jaringan dengan beberapa device jaringan lainnya. Yang kedua, konfigurasi dari koneksi point to multipoint lebih rumit dibanding koneksi point to point. Yang ketiga, koneksi point to point lebih secure atau aman dibanding dengan point to multipoint. Nah, kelebihan point to multipoint adalah mudah menghubungkan antar komputer. Yang kedua, membutuhkan kabel yang pendek. Kekurangannya adalah yang pertama, seluruh jaringan akan mati bila kabel utama terputus. Yang kedua, sulit mencari dan memperbaiki kerusakan apabila terjadi kerusakan pada jaringan. Nah, point to multipoint, kelebihan jaringan ini adalah yang pertama, operator dapat menyediakan servis dengan biaya awal dan pengembangan yang lebih rendah dibandingkan jaringan yang konvensional. Yang kedua, sistem dapat dikembangkan secara cepat dengan resiko gangguan yang minimal pada komunitas dan lingkungan. Yang ketiga, service provider dapat memperoleh pengembalian investasi lebih awal. Yang keempat, menjamin pelayanan dan coverage area dapat dengan mudah di-expand sesuai tuntutan calon pelanggan. Soal ketiga adalah beri penjelasan lengkap terkait model OSI. OSI adalah sebuah model referensi dalam bentuk kerangka kerja konseptual yang mendefinisikan standar koneksi untuk perangkat komputer dalam vendor dan pengembang sehingga produk atau perangkat lunak yang produksi dapat dibuat sendiri. Nah, model referensi OSI awalnya harus berfungsi sebagai dasar untuk pengembangan protokol jaringan yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya. Yang pertama, dibandingkan pada model DARPA atau model internet yang dikembangkan IETF dengan model OSI yang sangat dekat dengan model DARPA TCP atau IP dasar yang populer. Yang kedua, model OSI menjadi sangat kompleks dengan fungsi yang tidak dianggap baik dari beberapa tingkatan. Yang ketiga, dalam pertumbuhan internet dan TCP/IP, model OSI kurang digunakan dan kurang menarik bagi pengguna. Fungsi 7 layer OSI. Protokol yang bekerja pada layer ini adalah pertama, HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Yang kedua, FTP, yaitu File Transfer Protocol. Yang ketiga, DNS atau Domain Name System. Yang keempat, POP3, yaitu Post Office Protocol. Yang kelima, MIME atau
Multipurpose Internet Mail Extension. Yang keenam, SMB atau Server Message Block. Yang tujuh, NNTP atau Network News Transfer Protocol. Yang delapan, DHCP yaitu Dynamic Configuration Protocol. Soal keempat, jelaskan perbedaan antara bandwidth dengan spektrum. Perbedaan bandwidth dengan spektrum adalah spektrum merupakan rentang gelombang elektromagnetik yang ada di bumi yang digolongkan dalam beberapa kelompok menurut panjang gelombang dan frekuensinya. Sedangkan bandwidth merupakan frekuensi yang digunakan dalam mentransfer sinyal data. Soal kelima, berikan penjelasan lengkap tentang WAN atau Wide Area Network. WAN merupakan salah satu jaringan komputer dengan area cakupan yang sangat besar, seperti jaringan komputer yang mencakup antar wilayah, antar kota, bahkan dapat antar negara. Dengan definisi jaringan komputer yang dalam penggunaannya menggunakan router dan saluran komunikasi publik. Fungsi WAN yang pertama, dapat meningkatkan efisiensi perpindahan arus informasi. Yang kedua, mengintegrasikan dan menggabungkan jaringan LAN dan MAN menjadi satu. Yang ketiga, dapat mempermudah dan mempercepat arus informasi dan komunikasi. Yang keempat, dapat mencegah terjadinya miskomunikasi. Yang kelima, dapat menghemat biaya operasional. Yang keenam, mendukung operasionalitas dari sebuah perusahaan multinasional dan internasional. Karakteristik jaringan WAN. Yang pertama, untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang tidak dapat dihubungkan melalui jaringan LAN dan MAN. Oleh karena itu, jaringan WAN digunakan untuk menghubungkan jaringan yang luas. Yang kedua, WAN memiliki cakupan area yang luas. Yang ketiga, menggunakan koneksi serial dari berbagai macam jenis untuk dapat mengakses bandwidth dalam lokasi yang berjauhan. Yang keempat, dapat melakukan paket data maupun frame antar router atau switch dan jaringan LAN yang sudah dibangun. Yang kelima, bekerja pada layer fisikal dan data link dari layer OSI. Sekian dari jawaban saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.